Salam satu hobi. Gabung lagi di channel Sesama Hobi, channel pemula yang mengajak sesama pemula untuk belajar bareng. Kali ini saya akan berbagi pengalaman baru saya tentang lovebird, dan kali ini saya akan berbagi tentang lovebird Balibu ya, atau bisa disebut paut, namun kali ini single. Utamanya adalah pola rawatan single, namun sedikit wah menurut saya. Jika ada pertanyaan kenapa kok single sedangkan ada pola rawatan untulan atau pasangan yang bisa lebih simple, nggak bikin kepo burung saat digantangkan, atau bisa juga untulan lebih gampang moncer karena kebanyakan ngekek cuek saat digantangkan ya. Nggak seperti rawatan single yang kebanyakan rawatan ini selalu berharap lawan juga fighter, berinteraksi dengan burung kita. Buat saya ini pilihan ya, karena selalu mengikuti kemauan burung. Maksud saya bisa di single atau harus diuntul. Dari sisi negatif rawatan single sebenarnya ada banyak juga kok sisi positifnya. Di antaranya adalah rawatan single bisa memaksimalkan durasi dan juga lebih efektif dalam mengenali karakternya. Dan gak kalah terpentingnya, tujuannya yaitu kalau kita pengennya prestasi di PAUD, ya bolehlah kita pakai rawatan untulan. Tapi kebanyakan prestasi PAUD ya hanya di PAUD aja, meskipun ada yang tetap moncer di usia remaja ataupun saat udah menginjak dewasa ya. Hanya kebanyakan PAUD akan sia-sia prestasinya saat usia remaja atau dewasa, karena sudah pasti akan berubah dari segi pola rawatan, kinerja di lapangan. Kalau saya bilangnya sih owah ya, kalau orang Jawa bilangnya gitu, owah seperti itu. Dan saat usia dewasa, memaksimalkan durasi itu jadi hal yang sangat sulit ketika prestasi di usia PAUD sudah sering digantangkan ya. Oke, kita mulai di saat PAUD mulai belajar makan ya, mulai mecahin millet sendiri. Biasanya usia di bawah 2,5 atau 3 bulanan. Untuk pakan, usahakan pakan kenceng ya. Pakan kenceng yang dimaksud di sini adalah pakan yang meningkatkan birahi. Contohnya bisa racik sendiri atau beli pakan kenceng yang udah ada di pasaran. Kalau saya sendiri beli jadi yang ada di pasaran ya. Kemudian saya tambahkan sedikit kenari seed. Jadi tiap paginya saat saya memberi pakan kencang, saya taburkan kenari seed agar pakan bisa tiap hari ganti ya, dengan takaran yang sama tentunya. Untuk rawatan harian, rutinnya yaitu jangan sampai melewatkan embun pagi. Embun pagi ini sangat bagus, bagus banget menurut saya buat burung, juga buat kesehatan kita tentunya. Embunkan sampai kurang lebih sekitaran jam 6 pagi atau sampai matahari mulai muncul ya. Setelah proses embun, saya ada dua versi. Artinya di 2 hari sekali saya gantian pola rawatannya. Andai kata pagi ini setelah saya embunkan burung saya mandikan sampai basah ya. Kemudian saya anginkan sampai dia kering. Jika udah terlihat kering, saya mandikan lagi dan kemudian diangin-anginkan lagi. Setelah kering, baru kemudian saya jemur kurang lebih sekitar 2 jam ya, tanpa pakan dan minum. Setelah dijemur 2 jam, angin-anginkan sekitar 15 menit aja.
baru kasih pakan yang udah kita siapkan tadi ya. Setelah itu kita lakukan mastering atau pemutaran suara masteran sesuai keinginan kita ya. Lamanya sih kalau bisa 24 jam, tapi kalau nggak bisa ya di saat melakukan embun pagi bisa, saat tengah hari juga bisa, dan saat sore menjelang malam. Asumsi waktunya sekitar jam 6 sore ya sampai jam 8 malam. Boleh pilih salah satu atau ketiga waktu tersebut juga nggak apa-apa. Untuk masteran, teman-teman sahabat sesama hobi bisa pilih di playlist saya, tinggal play ya. Tentukan yang sesuai dengan karakter si burung gacoan kita. Itu tadi di hari pertama ya, dan di hari keduanya yaitu setelah proses embun, saya ajak dia latihan fisik ya. Latihan fisik yang gunanya jelas untuk melatih fisiknya ya. Karena menurut saya lovebird durasi adalah memaksimalkan nafas panjang yang dibarengi dengan irama lagu. Maka untuk memaksimalkan nafas panjang tentunya dengan olah nafasnya ya. Latihan fisik tentunya dilakukan agar stamina menjadi bagus, dan ketika stamina bagus kemungkinan bisa memiliki pengambilan jeda nafas itu yang lebih panjang ya. Latihan fisik bisa macam-macam, ada yang pakai metode pengumbaran dan ada juga yang menggunakan metode renang. Hanya saja sebelum melakukan metode renang, teman-teman bisa cek Google dulu ya, atau browsing di YouTube gimana caranya metode renang untuk lovebird ya. Karena merenangkan lovebird di usia PAUD itu memiliki resiko yang lebih rentan lagi. Kalau saya menggunakan metode renang ya, karena burung saya jika diumbar malah jadi nggak rajin bunyi, tapi malah kayak stres ya. Mungkin karena saya usir-usir untuk terbang ke sana kemari, jadinya saya lebih suka untuk memilih metode renang dalam melakukan latihan fisiknya. Dan ini adalah cara saya untuk merenangkan lovebird PAUD saya. Pertama kita basahi dulu burungnya ya, sedikit basah aja. Baru setelah itu kita lepaskan di dalam ember yang agak besar ya, biarkan dia terbang-terbang dulu. Lakukan sekitar 15 detik aja, jangan sampai lebih. Habis itu baru kita angkat lagi burungnya. Lakukan sekitar 3 kali ya, artinya 15 detik, istirahat sebentar, kemudian renangkan lagi sampai 3 kali. Setelah itu baru kita angin-anginkan ya. Kalau mataharinya memang masih agak kurang panas gitu nggak apa-apa, langsung kita jemur. Ini yang saya sebut memiliki rentan yang resikonya yang lumayan tinggi ya, karena burung pasti akan menggigil seperti ini. Makanya berhati-hati dalam merenangkan burung lovebird, apalagi usianya yang masih PAUD, pasti akan menggigil seperti ini ya. Setelah renang selesai bisa kita jemur sampai kering ya, kemudian pakan bisa kita masukkan setelah diangin-anginkan.
Masukkan di dalam ruangan, kalau bisa jangan digantung, ditaruh lantai aja. Boleh dengar suara lovebird lain, tapi kalau bisa jangan sampai lihat ya. Kemudian keluarkan lovebird saat sore hari, sekitar jam 4 sore sampai sekitar jam 5. Semprot tipis aja, kemudian centelin agar burung bunyi-bunyi sendiri ya, sesekali sekitar 1 jam gitu nggak apa-apa. Setelah itu burung dimasukkan lagi hingga saat malam tiba ya, asumsi sekitar jam 6 atau 7 malam. Untuk memandikannya, semprot aja, nggak perlu basah, kuyup ya, asal basah aja karena usianya juga masih PAUD. Dan fungsinya mandi malam sendiri ini agar burung lebih mapan lagi. Jadi rangkumannya, tips simple PAUD single agar maksimal yaitu terapi embun pagi setiap hari, kalau bisa usahakan setiap hari melakukan terapi embun ya. Kemudian mandi kering diselingi terapi fisik di 2 hari sekali. Berikan pakan kencang, terapi masteran, suara masteran yang sesuai dengan karakternya. Jika ada waktu, keluarkan saat sore hari sampai bunyi sesekali, kemudian masukkan lagi. Lakukan mandi malam tiap hari agar lebih mapan lagi. Mungkin itu sedikit tips dari saya ya, semoga cocok dengan karakter burung teman-teman dan juga semoga bermanfaat. Oke, salam satu hobi, salam sesama hobi, kita gabung lagi di next video.